Kita melanjutkan membaca Kisah Rasul pasal 10. Kita baca Kisah Rasul pasal 10. Ayatnya yang pertama kita sudah selesai sampai ayat 4. Tapi kita baca saja seluruhnya untuk mengingatkan apa yang kita sudah pelajari. Kami minta maaf karena tadi malam mungkin saudara menantikan siaran ini, tapi karena cuaca di Kabanjahe itu agak banyak petirnya, jadi kami menjaga studio ini jangan kena petir. Karena kalau kena petir, muntirnya sendiri sekarang sangat jauh dan mungkin juga dia tidak bisa datang. Karena itu kami kalau ada hujan untuk memeliharanya umumnya kami minta undur diri sampai cuaca baik. Karena itu kami lanjutkan malam hari ini. Jadi kalaupun tidak jelas sekali pemberitahuan kami, karena kondisi studio radio ini sekarang karena muntirnya, biasanya kalaupun rusak bisa dia cepat datang. Tapi karena sekali ini terlalu sulit untuk datang ke tempat ini, sejauh yang kami bisa memeliharanya, kami pelihara. Itulah sebabnya tadi malam kami tidak menyiar mulai dari malam hari. Hari ini nampaknya cuaca baik, jadi bisa kita bersama-sama. Hari kita mengucap syukur. Kami mengucapkan syukur kalau Tuhan kami, Yesus, Juru Selamat kami. Semakin hari, semakin Tuhan tambahkan pengertian kami. Dalam semua situasi, ada yang Tuhan mau capai. Malam ini boleh kami bersama-sama berjumpa oleh karena anugerah Tuhan Yesus sendiri mengizinkannya. Karena itu kami berdoa juga, sejauh anugerah-Mu, boleh kami mengerti. Berilah kami mengerti waktu membaca kebenaran yang Tuhan Yesus izinkan dituliskan oleh orang-orang hamba-hamba-Mu terdahulu dengan memberikan Roh Kudus kepada mereka, dan hari ini kami dapat membacanya kembali. Berkatilah ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seistri rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Sampai di sinilah kita sudah baca. Jadi cerita ayat 1 sampai ayat 4 ini adalah ceritanya Kornelius. Dan Kornelius ini dikunjungi oleh seorang malaikat. Langkah pertama, sebelum saya lupa, bisa Anda melihat dalam buku Kisah Rasul ini bagaimana Allah, apa yang dibuat Allah sehingga orang-orang yang belum diselamatkan bisa diselamatkan. Jadi kalau kalimat yang saya buat di sini, pekerjaan Allah untuk menyelamatkan Kornelius. Kalau sebelumnya kita melihat bagaimana orang-orang di Yope selamat karena dibuat Tuhan mujizat sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan mereka berbalik.
Pasal 9 apa yang dibuat Tuhan, Yesus menjumpai siapa? Rasul Paulus. Demikianlah cerita seluruhnya. Maka kalau boleh ditambahkan, teologi kisah para rasul ini adalah teologi Allah mencapai orang-orang yang belum diselamatkan. Di sini caranya yang pertama disuruhnya malaikat. Karena kita sudah berbicara soal apakah bagian malaikat dalam menyelamatkan orang berdosa. Di sini bagian malaikat untuk menyelamatkan Cornelius ini, dia datang ke rumahnya dan menyatakan apa yang dibuat oleh Cornelius. Kan begitu ceritanya ya. Menyatakan Cornelius ini orang yang baik, bahkan banyak memberi sedekah. Ya, begitulah kurang lebih ya. Baru sesudah itu apa yang terjadi? Baru ayat 5. Dan sekarang, ini masih malaikat ya. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Jadi malaikat itu menyatakan kepadanya supaya dia menyuruh seorang namanya Petrus dari Yope. Jadi sini peranan malaikat itu supaya Cornelius ini menyuruh Simon Petrus supaya dia menyuruh beberapa orang anggotanya untuk menjemput Simon Petrus. Ya, jadi penting kali rupanya di sini Simon Petrus ini, sehingga malaikat harus berkata kepada Cornelius ini. Baik, ayat 6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi alamatnya di mana Simon tinggal juga tahu malaikat itu. Jadi peranan malaikat boleh kita baca di sini sangat penting untuk menyelamatkan Cornelius. Baik Petrus di mana tinggal pun tahu dia, baik nama Petrus pun tahu dia. Jadi bukan saja Allah mengetahui nama kita, malaikat pun mengetahui nama kita masing-masing. Baru 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi ada 2 hambanya, ada juga 1 prajurit, dan juga prajurit ini orang yang saleh dan yang selama ini bersama-sama dengan Cornelius. Ya, karena untuk disuruh rupanya orang yang dia percayai. Ayat 8. Dan sesudah ia menjelaskan, jadi Cornelius menjelaskan apa yang dilihatnya, apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya. Sekarang dia, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ya, sekarang orang ini berjalan menuju Yope. Jauhnya Yope kalau saya tidak silap di sini itu kurang lebih, kalau dalam buku yang saya baca itu kurang lebih perjalanannya 1 atau 2 hari, 1 hari setengah lah. Ya, 2 hari kurasa perjalanannya ke Yope itu. Berapa kilometer dikatakannya di sini ya? 48 kilometer antara Yope dengan Kaisarea. Ya, karena Cornelius tinggal di Kaisarea, Petrus tinggal di Yope. Nah, jadi di Yope inilah dia membangkitkan orang mati ya, dan menyembuhkan orang yang sakit. Jadi di sana dia tinggal. Sekarang ada lagi pelayanan, dan pelayanan ini malaikat yang mengaturnya. Pergilah ke sana. Makanya dikatakannya, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Antara Yope dan daerah Cornelius itulah Kaisarea, itu kurang lebih 48 kilometer. Berjalanlah ketiga orang ini menuju
Yope. Ayat 9. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan. Jadi keesokan harinya, sesudah mereka berjalan 1 hari. Orang itu berada dalam perjalanan dan sesudah dekat kota Yope. Kemarin sudah dekat kota Damaskus ya, di mana Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Ini dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kalau tadi ceritanya Cornelius dengan malaikat, sekarang ceritanya Petrus. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi Petrus ini berdoanya jam 12 siang. Jadi walaupun kita katakan make big quiet time in the morning, ya bisa juga. Anda bisa juga karena bangun pagi-pagi Anda berdoa. Tapi Petrus di sini rupanya bukan jam pagi-pagi dia berdoa. Tapi naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa itu pukul 12 tengah hari. Ya, gitulah dia. Jadi bagus juga kita tahu ya. Kalau gitu nggak benar nih pagi-pagi. Harus? Iya, tidak. Iya, karena kan kita diajari. Iya, karena banyak orang pagi-pagi itu berdoa sambil ngantuk-ngantuk, dia harus berdoa karena didisiplin gitu ya. Padahal hatinya nggak di situ karena memang bangun tidurnya pun tadi dia sudah jam 1 pagi. Jadi karena dipaksa ya ikutlah dia. Harus. Iya, begitulah ini. Jadi kita dapat lihat ada lagi rupanya Petrus ini berdoa pada jam 12. Ya. Ayat 10. Ia merasa lapar. Ini ceritanya si Petrus ya. Ya, jadi jam 12 siang rupanya lapar, kan betul ya. Iya, tapi orang yang berjalan tadi pun sudah 1 hari lamanya karena itu 48 km sudah hampir sampai juga ke rumahnya di mana Petrus tinggal. Ia merasa lapar. Ya Petrus tadi, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tadi Cornelius punya pengalaman dengan malaikat. Sekarang Petrus punya pengalaman lagi. Secara jasmani dia lapar. Kan begitu di sini. Karena sudah jam 12 siang. Tetapi secara rohani, rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya, ini kita nggak uraikan kali karena nanti terlalu lama ya. Karena dia hanya mau mengungkapkan apa yang dibuat Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi dari segi Petrus juga ada pengalamannya. Selain dia berdoa, sudah lapar perutnya. Dan di dalam hal itu tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Inilah cara Allah untuk memimpin Simon Petrus. Di sini. Supaya nanti kita oh begini rupa caranya. Ayat 11. Tanpa olehnya langit terbuka. Jadi waktu diliputi oleh rohnya itu bisa dia melihat langit terbuka. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ya, itulah tadi rohnya diliputi dan dia punya pengalaman, dilihatnya langit terbuka, dan ada turun dari langit yang berbentuk bergantung, ya, turun ke bawah. Yang 4. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Karena tadi diliputi rohnya, bisa dia melihatnya. Iya, binatang menjalar dan burung. Jadi ada burung, ada binatang menjalar, dan ada yang berkaki 4. Itulah yang di dalam, yang turun dari langit itu. Ini pengalaman Simon Petrus. Makanya sebelum kita jauh, hebat kalilah Allah ini ya. Secara teologi aplikasinya, capeklah dia memikirkan orang berdosa ini. Bukan saja dia mati di kayu salib,
Bukan saja kematiannya di kayu salib yang diceritakan, tapi bagaimana mengusahakannya sampai malaikat, dan sekarang roh Petrus juga diliputi ke ilahi, baru dia melihat sesuatu diturunkan dari langit ke bawah. Ada binatang berkaki 4, ada apa lagi tadi? Ada binatang yang menjalar, ada juga burung. Barulah ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata. Ini tidak dikatakan siapa yang menyampaikan ini, tapi nanti kalimat terakhir pasti kita jumpa. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Disuruhnya supaya binatang yang turun tadi disembelih dan dia makan, karena memang dia kan belum tadi makan dalam keadaan yang lapar ya. Ayat 4. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kalau Anda mau mempelajari yang mana yang tahir, yang mana tidaklah tahir, itulah di dalam Imamat pasal 11. Kalau mau, kalau tidak, mari kita dengar ceritanya ini saja. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Rupanya binatang yang berkaki 4 itu dan binatang yang menjalar itu dan burung ini rupanya binatang yang haram, yang tidak bisa dimakan sesuai dengan kitab Imamat pasal 11. Bagaimana makannya? Karena ini haram katanya. Ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Berarti siapa yang berbicara sama Petrus ini? Iya, Allah ya. Iya, susah Allah menyelamatkan orang berdosa. Mulai dari malaikat, orang berdosa yang sia-sia ini, kan begitu ya? Iya, makanya di sini apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang bisa kita mengerti di sini? Waktu aku membacanya, kuat teologianya begini. Siapakah bertobat dalam cerita ini? Cornelius atau Petrus? Ya itulah maksud tadi. Ini pernah kami baca waktu hamba Tuhan datang ke tempat kami waktu kami di Cendu, ini dibacanya. Dan hamba Tuhan itu pernah kunjungi Kamen Jahe. Dan kebetulan Tuhan sudah panggil dia duluan. Ku ingat kali, pada malam hari kami persekutuan makan bersama, dan inilah dibacanya dengan kalimat yang terakhir. Kalau hamba Tuhan itu tak bertobat, tidak bisa memenangkan lebih banyak. Karena tadi kan dia tidak mau. Ya, itulah kalimat selesai kami makan, karena dia sudah lebih tua dari kami semua. Itulah waktu Pak Richard datang ke sini, masih kuingat dibacakannya itu waktu kami makan bersama di rumah anaknya. Inilah dibacakannya dengan satu kalimat di bawahnya. Siapa yang bertobat? Cornelius atau Petrus? Maka dikatakannya, kalau Petrus ini terus ngotot, maka tidak mungkin dia menyelamatkan Cornelius. Drastis ya, karena Petrus punya pendirian kudus. Jadi bukan salah Petrus ini. Iya, sesuai dengan kitab Imamat pasal 11. Maka dikatakan itu apa? Ini belum pernah kumakan katanya. Baru kedua kali apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kalau kita masuk lagi teologi aplikasinya di sini, bisa kita lihat. Kalau Cornelius sudah dipimpin oleh Allah lewat malaikatnya, maka hambanya juga akan dipimpin oleh Allah dengan caranya sendiri. Mungkin bisa Anda katakan, kenapa Petrus bisa mendengar suara Allah, tapi kok Cornelius tidak? Kenapa hanya malaikat bisa? Ya jawabnya nggak payah. Karena dia kan orang pelbego, dia kan kudusnya cuma kudus, tapi kan nggak bisa dia dikunjungi oleh Allah karena dia belum memiliki roh Allah. Makanya caranya di sini berbeda. Kesana cuma malaikat bisa. Kalau malaikat kan siapa saja pun bisa berbicara sama dia kah?
Nah, tetapi Allah dia berbicara kepada hambanya ini. Maka dia katakan tadi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi pendapat Petrus dengan pendapat Allah berbeda. Inilah yang waktu kami katakan oleh hamba Tuhan itu. Coba pikirkan, apakah sama pikiranmu dengan pikiran Allah? Karena dia langsung katakan di sini kan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, jadi disinilah harus Petrus bertobat. Itu nanti ayat 28 ini kesaksiannya. Ya, jadi supaya jangan nanti kita bingung, oh begini rupanya ceritanya dalam ini. Makanya buku Kisah Rasul itu boleh juga kita katakan bukan saja orang berdosa bertobat, tapi iya, karena di sini Petrus nampaknya melawan Allah dia. Makanya nanti ayat 28 jumpa kita. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Wah, diingatnya ya. 3 kali dia menyangkal. Cukuplah. Sekarang juga 3 kali itu diajar, cukuplah. Dan juga tidak bisa menangkap. Itu nanti kan jawabnya sini ya. Ya, Petrus bertanya-tanya, maaf. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Enggak jadi transaksinya. Ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Rupanya begitulah kalau hamba Tuhan itu ya. Sesudah dikatakan oleh Tuhan, waktu itu ditolaknya, tapi dalam hatinya gimana? Bertanya-tanya. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihat itu? Enggak langsung dilupakannya. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Iya, dalam dia bertanya dalam hatinya, apa artinya ini pikirnya. Jadi bisa juga Anda lihat Simon Petrus berpikir dan yang diutus Kornelius juga sudah datang. Makanya pekerjaan Allah tidak bisa dilihat dari satu sisi. Walaupun Petrus di sini kan menolak, suruh diangkat nggak apa-apa, tapi dalam hatinya masih berbicara. Makanya waktu kami persekutuan itu di Cendu itu, kurasa sudah berapa tahun ya? Mungkin sudah ada 5 tahun. Iya, masih kuingat sampai hari ini. Malam pertemuan kami, dia datang ke sana, istrinya mengajar bahasa Inggris karena mereka sudah tua, sudah retired. Nah, kunjunginya lagi sana bersama-sama lah kami. Satu hari kami makan dan karena dia sudah orang tua, ya biasanya kan kita hormati karena dia juga sudah pensiun dari badan misionerinya. Jadi dia lah bacakan ini. Nah, jadi Petrus juga rupanya sudah pun terangkat, masih berpikir dalam artinya apa artinya ini. Inilah artinya firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam, walaupun dia tidak mengerti. Tapi dikatakan di sini pada saat itulah orang yang disuruh Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Nah, 18. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Bagus ya? Karena tadi sudah diketahui malaikat itu rumahnya di pinggir laut, kan begitu ya? Nah, namanya ini pekerjaan yang tempat dia numpang. Kerjanya ini tukang penyamak kulit. Jadi kan waktu itu kan belum banyak industri. Jadi cuma satu itulah di pinggir laut, yang di situlah orang itu datang waktu tanya-tanya. Barulah ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir, loh nggak lupa ya, di atas pun dikatakannya tadi berpikir-pikir apa yang terjadi. Ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir, menguasai hatinya, berpikir tentang penglihatan itu. Sekarang apa? Berkatalah Roh. Ditolong ya. Walaupun dipikir-pikirnya, tapi kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskannya, tak juga akan kunjung tiba pengertiannya. Ya, hanya sudah ada jalannya Roh Kudus berbicara kepadanya, karena sudah ada apa yang dia pikirkan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh.
ada 3 orang mencari engkau. Wah, ini bagus ya. Iya, itu Roh Kudus mengatakannya, ada 3 orang mencari engkau. Itu utusan Kornelius. Bangunlah, turunlah ke bawah. Ya, jelas ya, seperti Filipus juga ya. Dekatilah kereta itu katanya, dengarkanlah apa yang dia baca. Makanya kalau ada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kurasa bingung-bingung. Kurasa bukan Roh Kudus yang memimpin dia, rohanya yang memimpin dia. Bukan Roh Kudus, tapi rohanya yang memimpin dia. Ini kan jelas, karena Roh Kudus itu kan terang, tidak bisa mungkin tidak. Nah, itu rohanya itu. Kali itu salah ya. Nah, kalau dari kita belajar tentang pimpinan Roh Kudus, karena kisah para rasul juga tidak bisa tidak. Teologi yang paling kuat di dalamnya adalah bagaimana Allah memimpin hambanya. Jadi pimpinan Roh Kudus kelihatan kali dalam kisah para rasul. Memang harus, karena kita berbicara soal menyelamatkan orang dari mati kepada hidup. Mana bisa kita menghidupkan orang mati? Nah, makanya jelas harus ada pimpinan Roh Kudus. Nah, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Karena nggak bisa dia nangkap apa yang sudah diberikan tadi, sekarang harus ditambah pelajaran yang baru. Itu harus Roh Kudus yang membantunya. Nah, tapi Roh Kudus bisa berbicara kepadanya karena dia sudah memiliki Roh Kudus sebagai hambanya. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang. Berarti ada kebimbangan tadi, makanya nggak diterimanya ya. Sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Wah, bagus ya. Jelas apa yang harus dilakukan oleh Simon Petrus untuk menyelamatkan Kornelius. Ya, jadi tadi sudah kita lihat bagaimana Allah memimpin Kornelius lewat malaikat. Sekarang bagaimana pengalaman Simon Petrus dipimpin mulai dari penglihatan. Begitu ya. Baru dipimpin lagi dengan penglihatan, Roh Kudus berbicara kepadanya. Dan sekarang turunlah, ada 3 orang yang mencari engkau. Dan dikatakannya terus terang, aku yang menyuruh mereka kemari. Seringkali ditanya orang, bagaimana kok Petrus ini bisa mendengar suara Roh Kudus? Aku kok nggak pernah mendengar suara Roh Kudus. Yang biasa aku dengar suara hatiku. Iya, kurasa jawabnya nggak payah. Karena kita bukan hamba Roh Kudus. Iya, kalau kita hamba Roh Kudus kan Tuhan kita itu kan ngapain? Memerintahkan kita. Kalau kita hamba diri kita, kita yang berbicara kepada diri kita sendiri. Karena dia adalah hamba Allah, hamba Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang menolong dia untuk mengerti supaya pekerjaan yang diharapkan Allah dikerjakannya bisa selesai. Ya, jadi betulkah itu? Ya, jadi kalau belum pernahkah mendengar suara Roh Kudus, ya kemungkinan kita bukan hambanya Roh Kudus, hambanya dunia. Kalau mengingat utang piutang orang langsung akan tahu, oh ini utang piutang. Karena memang kita hambanya, begitu maksudku. Inilah dia, supaya nanti kita dapat lihat. Jangan pula nanti cari-cari suara Roh Kudus. Rupanya suara iblis pun nanti kan merasa suara Roh Kudus. Ya, itu cirinya. Jadi kalau kamu bertanya, bagaimana bisa aku mendengarkan suara Roh Kudus? Maka pasti jawabnya, karena Roh Kudus tidak berbicara kepada Kornelius. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada Petrus karena dia adalah hamba Allah dan ada Roh Kudus sama dia dan dia mau melakukan apa yang Allah katakan. Kornelius belum sampai, makanya disuruhnya saja malaikatnya. Ya, itulah dia selanjutnya. Baru mari kita lanjut. Sudah 2 ceritanya. Petrus pun sudah dipimpin oleh penglihatan. Petrus pun dipimpin oleh Roh Kudus supaya jangan dia bimbang, ikutlah bersama dengan orang ini. Kan begitu tadi katanya, supaya dia mau pergi mengunjungi Kornelius.
Iya, jadi haram tidak haram tadi bisa kita tahu jawabnya? Belum, karena belum sampai ayatnya. Ayatnya nanti di belakang. Kenapa dia tidak mau makan itu? Tapi di sini sudah muncul ayat 20 kan? Jangan bimbang ya, karena tadi dia bimbang tidak makan yang haram itu. Ayat 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Petrus tahu inilah orangnya, mengaku dia, "Akulah yang kamu cari. Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu?" Karena kepada Petrus kan nggak dijelaskan, hanya dijelaskan jangan bimbang, berangkatlah bersama dengan orang ini. Jadi kalau kau panggil aku untuk apa? Baru 22. Jawab mereka, "Kornelius seorang perwira yang tulus hati." Berarti mereka ini juga tahu bahwa ya apakah memang ini tadi sudah diceritakannya. Kan dikatakan tadi ayatnya 8, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Maka ayat 8 ini ada sambungannya dengan ayat 22. Karena sudah dijelaskan oleh Kornelius. Jawab mereka, "Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Jadi ini undangan, belum ada WA. Kalau ada WA kan nggak perlu berjalan 48 kilometer. Besoknya lagi baru bisa sampai 2 hari perjalanan pulang pergi. Ya, waktu saya hitung ini 48 kilometer untuk memanggil seorang penginjil, kan jauh kali. Baru di sana penginjil ini juga bimbang mau pergi atau tidak, harus lagi dilayani dia dulu. Kalau nggak mau nanti dia pergi, kan begitu di sini. Iya, barulah kenapa kalian panggil aku? Akulah yang kalian cari, katanya. Baru diceritakannya, diulangi lagi pernyataan Allah yang sudah Allah nyatakan kepada Kornelius. Sekarang anak buahnya inilah mengungkapkannya kepada Simon Petrus. Barulah kita katakan, ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kenapa enggak malaikat saja menginjili Kornelius? Kita pikir-pikir sebagai penginjil, kenapa enggak malaikat saja? "Hei Kornelius, bertobat kau, ya aku ceritakan Yesus sama kamu." Kenapa enggak malaikat saja dibuatnya? Padahal malaikat kan jauh lebih tinggi daripada Petrus tadi pun. Kalau nggak disuruh juga bertobat, nggak juga dia bertobat. Kalau ini malaikat ini, nama Kornelius pun tahu dia, semua dia tahu. Menurut Anda kenapa nggak dipakai Tuhan malaikat saja? Harus juga jalan kaki pulang pergi 4 hari nanti kita baca. Kalau malaikat saja khotbah bagaimana? Kamu akan menjadi saksiku tentang manusia. Oh iya, kamu akan menjadi saksiku. Tidak dipilihnya malaikat menjadi saksi. Kalau gitu mau kita taat kalau begitu. Akan bersalah caranya. Kalau nggak kan bisa dipakai Tuhan malaikat ya. Iya bisa, tapi nggak dipakainya malaikat tadi. Malaikat tadi hanya menjelaskan, doamu sudah sampai dari Allah, katanya ya. Allah mengingat engkau, katanya. Kebaikannya bisa dijelaskannya. Tapi kenapa nggak bisa dia menjelaskan Injil? Ya pikir-pikirlah pula nanti seperti Petrus kan pikir-pikir ya. Kenapa lah nggak malaikat saja disuruh Tuhan supaya aku nggak pergi ngabarkan Injil? Pasti jawab Tuhan, aku menghargai engkau, katanya begitu ya. Iya, karena mahalnya Petrus, makanya diundang dia ke sana 2 hari. Kalau tidak, malaikat saja bisa khotbah kepada Kornelius, apalagi malaikat tahu semua. Oke ya. Nah, jadi mari kita lihat. Dan dia juga nggak bisa mengatakan, dia memanggil engkau supaya engkau mengatakan, katanya apa yang dikatakan kepadamu. Nanti ingat di sini jelas sekali katakannya, ia mengundang engkau ke rumahnya
dan mendengar. Untuk itu nih mau datang dia, bukan mujizat di sini. Kalau kemarin kan mujizat. Iya, apa yang akan kau katakan? Ayat 23. Lalu mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Iya, di dalam terjemahan penjelasan saya lihat Petrus ini sudah bersedia satu atap dengan orang yang bukan orang Yahudi. Iya, itu maksudnya sini. Makanya dipersilakannya mereka ini tinggal di rumahnya. Kalau tadi kan tidak, oke, pulang kalian, kami bisa datang kan gitu. Tapi dalam pertobatannya pertama, diterimanya orang ini seatap dengan dia. Iya, baru ayat 20 berikutnya. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Jadi ramai rombongan ini. Rombongan Cornelius datang 3. Mungkin rombongan orang ini setidaknya juga ada 7 orang. Jadi 10 mereka berjalan. Dan pada hari berikutnya, jadi 1 hari lagi perjalanan, karena 48 km ya. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Penting, diundangnya semua. Iya, kolega kiri kanan rumah kumpul, kan begitu ini. Ya, diundangnya karena mereka berharap kali bahwa pasti akan datang, gitu ya. Yang 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Wah, dianggapnya Allah ya. Iya, tapi ayat 26. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dalam komentar yang aku baca, inilah salahnya Raja Herodes. Pasal 12 kalau Anda mau baca. Pasal 12 ayat 20 sampai 23. Waktu Herodes menerima, oh ini bukan kata manusia, ini kata Allah. Dan di situ kita baca malaikat menampar dan Herodes mati dimakan cacing-cacing. Makanya hamba Tuhan yang benar, dia berkata apa? Aku hanya manusia saja. Hati-hati. Kan begini hebatnya Tuhan, tetapi dia tidak kena pencobaan untuk menerima sama seperti Allah. Dia langsung berkata, aku manusia saja, jangan lakukan itu. Karena hamba Tuhan itu menerima kemuliaan bukan di bumi. Tetapi waktu Yesus nanti Gembala Agung memberikan mahkota kemuliaan. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi manusia yang berdosa ini tidak bisa menerima kemuliaan dari manusia. Tetapi dia akan menerima kemuliaan waktu Gembala Agung datang dan memberikannya. Waktu kita berhak. Tapi di sini Petrus tidak menerimanya. Karena dia memang hamba Tuhan, dia manusia saja. Jadi hati-hati kita, karena seringkali kita mengagungkan hamba-hamba Tuhan, dan nanti kebetulan dia nanti seperti Herodes. Diterimanya itu. Iya, akhirnya lah sini. Makanya Petrus katanya apa? Aku manusia saja, jangan lakukan itu. Ya, sekarang ayat 27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Iya, bercakap-cakap menurut Anda bahasa apa dia cakap-cakap? Iya, yang saya baca semua inilah sudah pakai bahasa Yunani. Iya, karena itu bahasa nasional mereka. Jadi bercakap-cakap pakai bahasa Yunani. Iya, ayat 28. Sudah ya? Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ya, apa katanya? Berharap kali mereka mendapatkan sesuatu. Kalau saya seringkali katakan ini, kalau ada hamba Tuhan, dipersiapkan Allah orang untuk mendengarnya. Mula-mula kami sampai di Tanah Karo ini, sebelum saya sekolah teologi pun, ini menjadi kenyataan. Penuh jamur itu datang. Pernah satu kali di satu desa, saking penuhnya jamur, tak ada mimbar karena dibayangkan orang, nggak banyak orang datang. Jadi nggak
penginjilnya itu sudah tenggelam di antara orang ramai itu. Tapi ada tim kami yang sangat bijaksana. Langsung dia pergi ke kedai kopi, dan di kopi itu dia minta permisi, pinjamlah mejamu ini, karena banyak kali orang datang nanti nggak kelihatan penginjil kami itu. Jadi disuruhnya lah saya naik ke atas meja ini supaya semua orang bisa mendengar Injil. Nah, makanya di sini itu yang kesan saya, karena sudah dipersiapkan Allah hati orang ini. Karena bukan mereka yang melakukan ini, kan bukan Simon Petrus, bukan pula Cornelius yang mengadakan pertemuan ini. Yang mengadakan pertemuan ini adalah Allah sendiri. Maka diundangnya orang, mau orang. Maka dikatakannya tadi, dikasih taunya, mereka itu mau datang dan mereka sudah menunggu dia. Makanya layak kali nih menurut Cornelius ini kalau menembah dia. Oh, ini pasti berbeda dengan aku, walaupun dia seorang perwira. Ini kan seorang perwira dia, secara kedudukan hebat dia. Apalagi orangnya saleh pula, sudah memberikan banyak sedekah. Tetapi Simon Petrus menolaknya. Dan dia berkata apa? Aku hanya manusia saja, tidak ada bedanya. Baru 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu bahwa betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, karena takut mereka dicemarkan. Makanya mereka tidak mau bergaul. Itulah di sini. Atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, ini pertobatannya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Di sini pandangannya berubah kali terhadap orang. Bagus ya, 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Itu maka tadi ayat 23 sudah diundangnya itu numpang, karena sudah mantap dalam hatinya, orang ini harus kuterima numpang di rumahku ini. Baru dikatakannya, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, kepada Petrus sendiri, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah pengalaman mengenai makanan tadi. Makanan yang tidak tahir tadi harus dimakannya, yang biasanya makanan haram ini. Sekarang ditolaknya, dan sekarang dia mengerti itu maksudnya makanan tadi. Makanya di ayat 28 inilah menafsirkan, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17, mengenai yang turun dari langit. Hubungannya dengan ini bukan makanan kita boleh makan, bukan itu maksudnya di sini. Hubungan antara umat Israel dan yang bukan Israel, jangan lagi katakan itu najis. Oh, kalau begitu kedatangan Tuhan Yesus tujuannya apa? Mempersatukan semua bangsa. Karena Yesus datang mengembalikan kembali kepada kitab Kejadian, lepas daripada zamannya Abraham pun. Itu maksudnya di sini. Makanya Petrus disitulah dosanya yang paling besar. Masih ingat Israel bahwa mereka lebih kudus daripada orang lain. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku. Itulah pengalaman Petrus, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya, jadi ada alasannya. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jamku sudah jam 9. Besok kita sambung atau minggu depan? Ya, karena besok kan sudah Kamis, sehingga Anda bisa membacanya. Tetapi teologianya sudah jelas bagi kita. Allah berusaha sekali mencari orang berdosa supaya diselamatkan. Baik Cornelius sendiri diurus, maupun Petrus sendiri lagi harus bertobat supaya mau dia masuk ke rumah yang bukan Yahudi. Rupanya sampai pasal 10 ini, semua mereka hanya memberitakan Injil kepada satu suku. Itulah suku
Yahudi sendiri dia tidak bersedia masuk ke rumah yang lain karena itu najis bagi mereka dan tidak bisa mereka bergaul. Makanya kalau begitu seorang penginjil itu harus punya sikap yang benar terhadap manusia. Kalau pandangan kita terhadap manusia seperti Petrus sebelum dia bertobat, maka kita tidak bisa dipakai lebih luas. Ya, karena setiap bangsa pasti ada kelemahannya masing-masing. Tetapi kalau dalam pikiran kita berkata, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dan itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Besok barulah jawabnya Kornelius sampai selesai. Karena cerita Kisah Rasul pasal 10 ini ada 48 pasal ayat. Makanya bagi saya pasal 10 ini seolah-olah bisa kami katakan lebih penting daripada pertobatan Paulus. Karena pertobatan Paulus itu singkat sekali. Tetapi pertobatan Kornelius itu panjang ceritanya. Selama 48 ayat. Dan Paulus cuma satu yang perlu sama dia. Yesus menampakkan diri baru dibantu oleh Ananias. Selesai. Tapi pertobatan Kornelius jauh lebih sulit. Makanya kalau kita melihat ada orang bertobat, nggak boleh kita mengatakan itu dangkal. Karena itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Sudah dipersiapkannya Kornelius begitu lama merindukan keselamatan dengan kelakuannya yang baik. Tetapi rupanya kelakuannya yang baik ini dan malaikat yang berbicara kepadanya, persembahan sedekahnya itu semua sudah sampai di surga. Hanya yang belum sampai ke surga siapa? Orangnya. Makanya nanti sayang kalau anggota jemaat persembahan Anda kirimkan lewat buku bank kami, kan sudah tahu Anda nomor bank kami kan? Transferlah ke buku bank kami, kan sudah 3 bulan gak ada persembahan kepikir. Iya, betul juga mungkin terpikir-pikir aku. Mana tahu sudah di rumah semuanya, nanti datang tikus digigitnya kupikir kan begitu ya. Iya kan bisa kan? Iya, tapi supaya jangan kita lupa persembahan Kornelius dan doanya semuanya sampai itu kata malaikat itu. Jadi malaikat itu bisa satu kerjanya di sorga, menghitung semua apa? Kenapa kalian ketawa? Kan dihitungnya doanya. Oh ini doanya lapor katanya kan. Oh ini sedekahnya lapor katanya. Jangan nanti persembahan Anda sampai ke sorga, manusia yang memberikan bank account-nya tinggal di tinggal di Kaisarea. Itulah makanya harus ke sana malaikat, harus ke sana Simon Petrus. Jangan Anda katakan aku cukup baik, persembahanku banyak, maka Anda sama dengan siapa? Kornelius. Sayang nanti rajin berdoa, malaikat pun bisa ngomong sama dia. Makanya tadi kita bilang, kalau gitu kenapa Kornelius ini perlu lagi Petrus begitu jauhnya 4 hari perjalanan pulang pergi mereka? Karena jawabnya nggak bisa menyela. Oh rupanya sampai pun doa kita di surga, doa kita pun dijawab, kan begitu ya? Iya, sedekah kita pun dipuji Tuhan. Tapi kita nggak diselamatkan, itu maksudku. Makanya keselamatan Kornelius ini panjang kali dibuat ceritanya. Karena banyak kali anggota gereja yang baik. Doanya diterima, persembahannya, sedekahnya baik kali dia. Apalagi saleh lagi dia. Kata prajurit-prajurit yang lain pun, oh inilah prajurit kami yang baik. Ini paling baik kali semua katanya. Semua mereka ini kurasa punya kesan dengan Kornelius itu baik. Makanya tadi dikirimnya, mintanya 2 hambanya, baru dikirimnya lagi 1 prajuritnya, supaya jangan salah waktu nanti menyaksikannya. Tapi kalau tidak Kornelius ke rumahnya, selamatkah dia kupikir? Ya maaf, kalau Petrus nggak ke rumahnya, selamatkah dia kupikir? Oh rupanya nggak bisa. Makanya lebih lama Tuhan menceritakan bagaimana Kornelius bertobat daripada Rasul
Paulus pikirkan itu. Makanya jauh lebih sulit orang gereja bertobat daripada pelebegu kurasa. Karena banyak kali kebaikannya dihitung oleh Allah. Hanya pertobatan itu berbeda dengan keselamatan. Besok lusa kita dengar, atau hari Minggu kita dengar ceritanya bagaimana khotbahnya Petrus membuat Cornelius ini bagaimana bertobat. Tapi satu teologi yang kita sudah ungkapkan tadi apa? Susah kali Allah, banyak kali diusahakan Allah untuk menyelamatkan Cornelius yang baik ini. Malaikat pun tidak bisa. Mari kita berdoa. Kami telah melihat kebaikan satu orang, itulah Cornelius. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dia. Kalau tadi Petrus berpikir-pikir, kami juga bisa berpikir-pikir. Apakah karena doaku, karena sedekahku, karena kebaikanku, karena kesalehanku, aku diselamatkan? Maka Tuhan Yesus menjawab, pasti Anda dengar, tidak. Tetapi kalau itu yang Anda sedang pikirkan, sebagaimana Petrus tadi berpikir, tunggulah Roh Kudus akan membawa Anda untuk bisa dilahirkan kembali. Kami mengucap syukur Tuhan kami Yesus, betapa baiknya Engkau mencari orang yang baik ini, supaya bisa dia diselamatkan oleh hamba-Mu Simon Petrus yang diundang. Kami merindukan beritanya, kami berdoa, supaya kalau anggota jemaat kami ini, begitu baiknya mereka, tetapi rupanya itu tidak bisa menyelamatkannya. Kalau dalam pikiran mereka pun sekarang pasti seperti Petrus. Apa arti semuanya ini? Tolonglah Tuhan kami Yesus, karena kami tahu Engkau sendirilah berusaha untuk menyelamatkan orang yang baik ini, supaya dia bisa diselamatkan. Kami berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing, baik dari segi Petrus juga, demikian juga bagi Cornelius. Dalam nama-Mu yang mengasihi kami berdoa, dengan damai sejahtera-Mu berbicaralah kepada kami. Amin.